Stop invasi ikan sapu-sapu. Mereka bukan milik sungai kita. Kita yang membawa mereka masuk. Kalian pasti sudah melihat berita tentang bagaimana ikan sapu-sapu merajai sungai kita, Sungai Ciliwung. Pemerintah sudah turun tangan. Sudah hampir 7 ton ikan ini dimusnahkan. Kenapa? Karena mereka adalah hama. Seakan kondisi Sungai Ciliwung yang sudah tercemar sampah tidak cukup merampas habitat ikan asli, manusia memperburuk dengan membuang ikan sapu-sapu ke sungai. Ini bukan lagi masalah sosial. Ini bisa berdampak pada keseimbangan ekonomi kita. Kok bisa? Jadi, begini ceritanya. Di sebuah rumah, hiduplah seekor ikan sapu-sapu yang hidup di akuarium. Awalnya dipelihara, bersanding dengan ikan hias lainnya, dia hanyalah pembersih di sini. Dulu aku sering diperhatikan, diberi makan. Sekarang aku hanya dianggap hewan memenuhi tempat. Tempat baru ya? Aku bingung mulai dari mana lagi. Tapi sebenarnya aku bebas. Ikan sapu-sapu terlihat sangat bingung dengan lingkungan barunya. Dia masih jarang menemukan ikan yang sejenis dengannya. Namun, Sungai Ciliwung sudah lama dihuni berbagai ikan. Salah satunya adalah ikan julung-julung. Hei, kau ikan baru ya? Iya, aku baru datang. Memangnya kau dari mana? Aku dari akuarium manusia. Oh, pantas saja. Memangnya kenapa ya? Biasanya ikan yang berasal dari luar sungai ini tuh susah banget buat adaptasi sama bertahan hidup. Tapi aku hanya ingin bertahan hidup, tidak ingin menjadi masalah. Ya semua ikan juga bilang begitu kali. Julung, kamu ngomong sama siapa? Ini ikan baru dari akuarium. Halo, namaku Ikan Cepat. Halo, aku tidak punya nama julukan, tapi kebanyakan orang memanggil aku ikan sapu-sapu. Namanya unik juga. Mungkin karena aku memberikan kaca akuarium. Tenang, di sungai ini tidak ada kaca. Ya juga ya. Tapi tenang saja, sungai ini sangat luas kok. Kalau semua makhluk hidup sewajarnya, pasti semua kebagian tempat. Maksudnya sewajarnya, Jadi jangan terlalu dominan di sungai ini. Keseimbangan tuh juga penting. aku masih belum ngerti. Nanti kamu juga tahu sendiri kok, di sungai ini semua makhluk hidup sewajarnya. Beberapa waktu berlalu. Semuanya terlihat baik-baik saja seperti biasa. Kamu kuat juga ya hidup di atas sungai. Aku jadi bikin nyangka, dan aku bakal cepet mati. Iya, sungai ini emang keras, tapi kalau bisa adaptasi mah bisa bertahan. Iya, aku juga senang ketemu kenalan kalian. Kami juga senang punya teman baru. Waktu terus berjalan. Keadaan pun mulai berubah sedikit demi sedikit. Ikan sapu-sapu mulai terlihat sering di permukaan. Populasi ikan asli mulai berkurang. Kondisi Sungai Ciliwung juga memburuk karena manusia suka membuang sampah sembarangan ke sungai ini. Belakangan ini, aku harus berang lebih jauh untuk cari makan. Kenapa? Kan sungai ini sangat luas. Luas sih, tapi penghuninya makin banyak. Bukan cuma banyak, mereka juga berkembang dengan sangat cepat. Mereka maksudnya siapa? Ikan sapu-sapu. Aku sering lihat ikan cepat kecil pindah ke sungai lain karena tempatnya terganggu. Aku tidak ingin cari masalah. Aku tahu, tapi dampak yang buruk tidak selalu datang dari niat yang buruk juga. Keadaan aku menurut kamu. Bukan hanya kamu, tapi semua jenis kamu. Dulu di sini banyak tempat untuk bertelur, tapi sekarang susah. Aku juga bingung kenapa sungai ini banyak perubahannya. Hanya aku bilang dari awal, jika salah satu makhluk terlalu dominan, maka keseimbangan juga nggak bakal terjaga di sungai ini. Aku juga jadi korban. Aku juga dibuang ke sungai ini. Iya, aku nggak menyalahkanmu sepenuhnya. Yang salah sebenarnya manusia karena membuang hewan peliharaan sembarangan. Kenapa aku masih salah di mata kalian? Karena aku melihat dampaknya secara langsung. Jumlah ikan sapu-sapu kian bertambah. Keseimbangan sungai pun semakin memburuk. Kenapa cepat?
Kenapa kamu begitu capek? Aku habis cari makan jauh sampai ke hilir. Memangnya sekarang begitu parahnya ya? Iya, kadang aku harus bersaing setiap hari. Dulu sungai ini terasa lebih tenang. Sekarang spesies asli malah mulai tersingkir. Aku juga tidak ingin minta kesini. Iya, kami tahu. Tapi sekarang kamu udah menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Mungkin aku kalau misalnya bisa kembali, aku juga tidak akan kesini. Menurut juga bisa jadi masalah ini dimulai dari manusia yang tidak mengerti tindakannya. Iya, aku juga ingin hidup, tapi keberadaan aku mengubah kehidupan makhluk lain. Iya, kami juga tahu setiap makhluk punya tempatnya sendiri-sendiri. Dan juga kita punya alam yang harus dijaga juga. Di sisi lain, harga bahan-bahan pokok meningkat pesat. Kelangkaan pasokan ikan membuat pedagang menjadi kesulitan. Sama halnya yang dialami oleh seorang ibu penjual siomay. Dapat segini doang. Kalau dapat segini, gak akan cukup buat besok. Harga ikan naik, harga tepung naik, semuanya naik. Kecuali pembeli doang. Tapi, kalau dipikir-pikir, ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung banyak banget ya. Atau mereka nggak mau pakai itu? Kan kalau misalnya pakai ikan sapu-sapu, nanti modalnya bakalan berkurang. Terus juga, yang mau kita pakai, itu bakalan lebih hemat buat beli ikan doang. Apa aku pakai itu aja kali ya? Bu, mau siomay dong 1 porsi. Oh iya, dulu ya. Ya. Pertama kalinya nih jualan pakai ikan sapu-sapu kayak begini. Semoga nggak ketahuan deh rasanya. Pedes gak? Pedes. Oke. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Kok rasanya aneh ya? Loh, ibu penjaga siomay. Ngapain ibu di sini? Enggak, saya nggak ngapain kok. Oh, bohong banget, gak ngapa-ngapain kok itu ikan sapu-sapu seember. Ya emang kenapa pas saya mancing ikan sapu-sapu ini? Saya sering ya beli sama ibu, tapi kemarin tuh rasanya nggak enak banget, bau amis lagi. Jangan-jangan ikan sapu-sapu ini digunain buat olahin siomay. Kalau saya jujur ya, iya saya pakai ikan sapu-sapu ini buat siomay. Emangnya kenapa? Emang ibu nggak tahu berita yang beredar ikan sapu-sapu ini tuh bahaya buat dikonsumsi. Kalau saya tahu bahaya, saya juga akan berhenti tuh gunain ikan sapu-sapu ini. Ibu tahu nggak sih kalau ikan ini mengandung logam berat sama merkuri, bahaya buat dikonsumsi orang lain. Iya, saya tahu. Saya gunain itu buat sementara doang kok. Lah kalau ibu tahu, ibu namanya egois dong. Ibu nggak mikirin kesehatan orang lain. Ya, tapi kalau misalnya saya nggak gunain ikan sapu-sapu ini, saya nggak bakalan bisa tuh buat jualan somai. Terus saya nggak punya penghasilan. Jadi saya paham kondisi ibu, tapi nggak gini juga dong caranya. Saya nunggu ini sampai harga bahan pokoknya sampai turun ya kayak sekarang. Bahkan harga jual ikan aja sampai mahal banget. Makanya saya terpaksa gunain ikan sapu-sapu ini. Terus sama ibu deh, ibu terima aja nasihat saya. Aduh, kenapa ya jualnya jadi tambah sepi? Padahal dijual dengan harga yang murah. Bahkan kemarin juga udah ditegok sama orang lain. Tahu sih kalau yang saya lakukan salah. Tapi kenapa ya aku lakuin? Ibu, Bu. Apa bu? Saya mau bilang terima kasih ke Ibu. Kemarin itu nasihatin saya. Makasih apa ya bu? Saya sadar kalau saya lakukan itu salah kemarin. Saya malah gunain ikan sapu-sapu ini buat jadi bahan pokok somai. Sadar itu penting bu.
Iya, saya tahu, tapi saya sadar juga pas saya udah ngelakuin ini semua, saya jadi gak enak sekarang. Jadi sekarang ibu udah mau berhenti. Iya, saya bakalan berhenti karena saya tahu kalau satu-satu itu hidup di lingkungan yang kotor, apalagi itu juga di lingkungannya gak bersih. Tapi saya malah gunain itu buat bahan makanan. Saya bakalan berhenti buat jadiin bahan ikan sapu-sapu ini. Walaupun sulit, ibu yakin sanggup. Ya, karena saya sadar karena lebih baik saya susah di awal daripada kalau saya ngelakuin ini semua tapi justru malah membahayakan orang lain. Makasih ya Bu. Makasih ya bu udah berubah. Iya.